Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia meski masih dalam kondisi pandemi dan masih dalam keadaan belajar dari rumah. Semoga kita semua menjadi orang yang sabar dan tidak putus asa untuk senantiasa berdoa agar kondisi seperti ini cepat berlalu dan kita bisa segera bertatap muka kembali. Amin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit menjelaskan materi bab 2 di kelas 11 ini dengan tema fenomena alam atau disebut juga dengan teks eksplanasi. Baik anak-anak, pertemuan lalu Ibu menugaskan kalian untuk mencatat materi terlebih dahulu. Juga Ibu berikan penugasan untuk menonton tayangan sebuah peristiwa yang terjadi. Lantas, apakah hubungannya tayangan peristiwa yang kita saksikan pertemuan lalu dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Namun sebelumnya di sini ada KD atau capaian yang akan kita capai pada pertemuan bab 2 ini, yaitu kita dituntut untuk mampu atau kita pada akhir pembelajaran nanti mampu mengidentifikasi atau menganalisis informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Juga dapat membuat sebuah teks eksplanasi. Pertemuan lalu kalian menonton sebuah tayangan di YouTube dengan judul Mengenal Virus Corona. Lantas apa hubungannya dengan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu fenomena alam atau teks eksplanasi? Sedikit Ibu jelaskan isi dari tayangan video ini. Jadi teman-teman, di video ini dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan virus corona ini gitu ya. Terus bagaimana terjadinya virus corona ini, dampak dari virus corona ini seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi memang virus corona ini terjadi di tahun 2019. Itu sebabnya mengapa virus ini disebut dengan virus corona 2019. Virus ini berasal dari Cina, Wuhan, yang tersebar atau disebarkan kemana-mana ke luar negeri, bahkan sampai kepada Indonesia gitu ya. Sebetulnya virus ini tidak hanya terjadi pertama kali saat ini, namun memang virus corona ini merupakan satu keluarga gitu dengan virus-virus yang memang sebelumnya pernah terjadi, yaitu virus SARS juga MERS gitu ya. Nah, di dalam video pun dijelaskan penyebarannya seperti apa gitu ya, yang berawal dari hewan ke hewan dan yang menakutkan itu dari manusia ke manusia yang memang kita sendiri sudah menyaksikannya. Dan adapun penyebarannya sangat mudah sekali, yaitu dengan bersentuhan, juga dengan batuk gitu ya, flu, bersin, dan lain sebagainya. Gejalanya pun sangat ringan gitu ya. Bahkan kita sendiri juga kebingungan apakah orang itu terkena virus corona atau tidak, karena memang gejalanya itu sama halnya seperti gejala orang yang sakit biasa yang tadi ya, flu, batuk, demam gitu ya. Meskipun memang ada tingkatan-tingkatan untuk seseorang bisa dikatakan terjangkit virus corona. Dan datanya pun sudah luar biasa sekali.
Sehingga di sana di akhir video dijelaskan bahwa untuk agar kita terhindar dari virus tersebut, kita harus senantiasa selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, juga menggunakan masker apabila berpergian. Bahkan untuk sekarang ini agar kita tidak terindikasi gitu ya, disediakan secara massal tes untuk mengetes apakah kita terjangkit virus corona atau tidak. Namun di balik itu semua kita berdoa semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala macam penyakit termasuk virus corona ini. Dan semoga kejadian ini atau kondisi ini segera berlalu gitu ya. Kita kembali normal, semuanya sehat kembali, amin. Nah, sekarang apa hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Teks eksplanasi. Nah, pengertian dari teks eksplanasi yaitu teks atau tulisan atau bacaan yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Jadi ada keterkaitan ya antara tayangan video yang kita saksikan dengan materi yang akan kita bahas pada pembelajaran bab 2 ini. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa teks eksplanasi ini merupakan bacaan atau merupakan tulisan atau juga teks yang di dalamnya itu berisi tentang proses mengapa bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Nah, peristiwa apa saja? Peristiwa ini bisa berhubungan dengan alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, seperti corona ini termasuk kepada peristiwa alam juga ya, yang berhubungan dengan penyakit gitu ya. Bisa dipahami pengertiannya? Jadi sekali lagi bahwa teks eksplanasi ini adalah sebuah teks yang di dalamnya itu berisikan tentang proses mengapa bagaimana peristiwa dapat terjadi. Jadi ketika kalian membaca sebuah bacaan, sebuah artikel atau sebuah tulisan yang di dalamnya itu berisikan tentang proses terjadinya peristiwa itu, atau teks yang kalian baca itu merupakan teks eksplanasi. Suatu peristiwa baik alam, sosial, apapun yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Ya, di samping memang segala sesuatu ini sudah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai daun yang jatuh dari pohonnya itu sudah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti segala sesuatu yang terjadi ini ada sebab akibatnya gitu ya. Nah, sekarang apa tujuan dari sebuah teks eksplanasi? Teks eksplanasi memiliki tujuan yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, jadi di samping tadi menjelaskan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa atau sebuah fenomena, tujuan dari teks eksplanasi juga menjelaskan mengapa atau sebab akibat peristiwa itu dapat terjadi. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri atau kriteria teks eksplanasi? Artinya di sini kita untuk mengetahui apakah teks yang kita baca ini merupakan teks eksplanasi atau bukan gitu. Ciri-cirinya yang pertama itu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ya jelas ya, yang namanya kejadian berarti otomatis segala sesuatu yang terjadi gitu kan, fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Nah, fakta di sini otomatis data-data yang diperoleh atau bukti-bukti merupakan hasil dari sebuah penelitian yang sifatnya itu keilmuan atau ilmiah. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, jadi di sini sifatnya itu atau teks eksplanasi ini sifatnya itu informatif, jadi sebatas memberikan informasi kepada pembaca, pendengar, pembaca khususnya ya, karena teks eksplanasi terkait proses bagaimana mengapa peristiwa dapat terjadi. Jadi tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi percaya itu dalam arti semisal terjadi letusan Gunung Merapi. Nah, letusan Gunung Merapi di sana terjadi akibat katanya penghuni Gunung Merapi tersebut mengamuk. Nah, tidak seperti itu, tapi memberikan informasi mengapa terjadinya letusan Merapi, Gunung Merapi tersebut. Yang kelima, terdapat langkah-langkah seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Nah, dalam arti untuk poin kelima ini, teks eksplanasi ini berisikan atau isinya itu bisa menggunakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah mengapa mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Ya, awal mulanya kenapa peristiwa itu dapat terjadi gitu. Misalnya pertamanya seperti ini, kayak tadi ya, berasal dari pasar yang terdapat dari Wuhan dan dari binatang gitu kan, virus menyebar melalui udara, kemudian dan lain sebagainya, seperti itu. Yang keenam, makna mudah dipahami. Jadi ketika kita membaca sebuah teks eksplanasi, bahasanya itu atau maknanya itu mudah kita pahami. Yang ketujuh, pesan yang disampaikan efektif. Jadi pesan yang disampaikannya itu ketika kita membaca teks eksplanasi, kita mampu mengerti apa yang disampaikan. Jadi efektif, tepat gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Tadi dijelaskan bahwa strukturnya itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan atau penjelasan umum. Ada pernyataan umum atau penjelasan umum, yang mana bagian ini berisi keterangan singkat tentang apa yang terjadi. Nah, jadi ini baru pembuka gitu ya, awal, yang mana isinya itu tentang keterangan singkat atau pengertian dari peristiwa yang terjadi gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya tadi di video dijelaskan bahwa virus corona itu apa gitu. Nah, itu termasuk ke dalam pernyataan umum atau penjelasan umum. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat atau penjelasan proses, yang mana bagian ini berisikan penjelasan tentang proses bagaimana dan mengapa sesuatu atau peristiwa bisa terjadi atau bekerja. Nah, di sini di bagian ini sudah dijelaskan terkait urutan peristiwa tersebut, mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi gitu ya. Dan yang terakhir yaitu interpretasi atau juga penutup. Yang jelas penutup di sini berarti bagian akhir dari sebuah teks eksplanasi, yang mana
interpretasi atau penutup ini berisikan kesimpulan atau rangkuman mengenai topik yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini di bagian akhir ini dijelaskan kembali sedikit mengenai apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa berupa kesimpulan yang mana mungkin tadi kalau di video tentang pengenalan virus corona, di sana dijelaskan kesimpulannya itu atau penutup atau interpretasinya bahwa kita dianjurkan untuk rajin mencuci tangan, pergi keluar rumah menggunakan masker, juga berjaga jarak seperti itu. Gitu ya. Jelas ya, jadi teks eksplanasi ini merupakan sebuah teks yang mana teks ini berisikan tentang proses mengapa bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Tadi ya tujuannya untuk menjelaskan fenomena, juga untuk menjelaskan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Strukturnya ada 3, ada pernyataan umum atau penjelasan umum, ada urutan sebab akibat, juga ada penutup atau interpretasi. Jadi ada 3 ya, strukturnya ada 3. Kriterianya tadi bersifat faktual, juga strukturnya lengkap, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke tugas ya. Untuk tugas kali ini, coba kalian nanti kunjungi atau buka spada.dmc.sch.id, terus buka bab 2 tentang teks eksplanasi. Di sana ada tugas 1. Nah, kalian baca teks eksplanasi yang berjudul moyang buaya ternyata beranak bukan bertelur. Setelah itu kalian analisis atau identifikasi struktur teks eksplanasi tersebut. Yang 3 tadi, pernyataan umum, urutan sebab akibat, juga penutup. Kerjakan di buku bahasa Indonesia. Kumpulkan buktinya lewat via WA Japri. Dan batas pengumpulannya hari Senin 17 Agustus 2020 pagi hari sebelum pembelajaran berikutnya dimulai. Jadi ketika nanti hari Senin biasa kita absen dulu, terus setelah absen sebelum ibu menyampaikan materi selanjutnya, tugasnya harus dikumpulkan. Lebih dari itu ibu tidak masukkan nilai ya, jadi kosong saja. Mohon untuk bisa mengirim tugas di jam-jam jam-jam ya pagi gitu, siang, sore, tidak di malam hari gitu ya. Jangan kirim tugasnya di malam hari. Ibu tunggu tugasnya. Apabila ada yang tidak dimengerti, mohon untuk bisa menghubungi ibu. Jadi jangan berdiam diri gitu ya. Apabila tidak mengerti, tanyakan. Rajin-rajin bertanya, mari diskusi biar terjadi 2 arah gitu ya, tidak hanya ibu saja tapi kalian juga menyampaikan. Ya baik teman-teman, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan saja. Semoga bermanfaat, semoga kalian mengerti apa yang ibu sampaikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat semuanya dan jaga kondisi selalu. Terus berdoa, terus belajar, dan jangan lupa selalu bersyukur ya, saling menguatkan, kasih semangat satu sama lain. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi, apabila ada yang ingin ditanyakan, mohon untuk ditanyakan via WA saja, atau kita diskusi bareng-bareng di grup kelas gitu ya, grup WA belajar. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.